Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua dari PPI Sumberaya, Ustaz Ada sekaligus Ustazah Uswah, insyaallah, serta seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga senantiasa diberikan kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezekinya, atas limpahan nikmatnya, karena tema kita adalah tentang bagian dari salah satu jurus dari magnet rezeki ini. Maka senantiasa mari kita sadari betapa banyaknya Allah hadirkan rezeki demi rezeki sampai dengan saat ini di detik ini. Masya Allah. Kalau seringkali kita sadari, ya, kalau kita hadir di majelis-majelis ilmu, rezeki yang bisa kita sadari itu apa kita Bapak Ibu. Yang dihadirkan oleh Allah saat ini detik ini, yang kita sadari. Kesehatan, ada nafas, ya, iman, Islam sempat luar biasa. Namun seringkali ada satu rezeki yang seringkali tanpa kita sadari. Apa itu? Ini nilainya tak terbanding. Apa itu? Diketuk hati kita berangkat dari rumah menuju majelis ilmu ini, menuju Masjid Fatimah ini, menuju taman-taman surga ini. Ini pahalanya luar biasa, nilainya luar biasa, tak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa? Karena kita akan dibukakan jalan kita menuju surganya Allah. Pengen buat kita Bapak Ibu? Pengen buat dimudahkan jalannya menuju surga? Pengen buat? Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 2699. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa hidupnya itu menuntut ilmu seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Surga di sini bukan hanya surga yang ada di akhirat, tapi juga surga sebelum surga yang sesungguhnya. Apa itu? Pengen betul, Bapak Ibu semuanya disegerakan lunas cicilannya. Pengen betul. Nah, ini juga surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ya. Kuncinya apa? Rajin-rajinlah hadir di majelis-majelis ini. Pengen betul rumah tangganya senantiasa sakinah, harmonis. Pengen betul. Suami istrinya taat setia. Pengen betul. Nah, ini nominal berapapun tak mampu untuk membeli. Ya. Jadi ini juga bagian dari surga sebelum surga yang sesungguhnya. Pengen buat kira-kira anak-anak kita nanti ya senantiasa nurut, taat, solihah. Pengen buat. Nah, ini juga bagian dari surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ya. Dan rezeki yang paling dahsyat lagi adalah saat nanti Allah kirimkan malaikat Israel menemui kita, ya, kita dalam kondisi apa? Ya. Sesungguhnya apa? Innamal a'malu bil khawatimi. Segala sesuatu itu tergantung dari akhirnya. Kita nggak pernah tahu kapan itu Allah kirimkan malaikat Israel untuk menjemput kita. Tapi rezeki yang terbaik adalah di saat kita benar-benar senantiasa husnul khotimah, dalam keadaan senantiasa kita menjaga diri kita, senantiasa semakin dekat kepada Allah. Itu rezeki yang sangat tak terkira. Maka ya, kunci untuk mendapatkan surga dunia dan akhirat ternyata satu. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ternyata kalau kita inginkan kenikmatan dunia, rezeki berupa dunia, raihlah dengan ilmu. Kalau kita inginkan kenikmatan surga yang hakiki, akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Kuncinya apa? Ilmu semuanya. Man aradahuma, kalau kita inginkan keduanya, surga dunia dan akhirat, raihlah dengan apa? Ilmu semuanya. Maka syukuri Bapak Ibu semuanya. Daun yang jatuh itu tidak ada yang kebetulan, semuanya pasti sesuai dengan kehendak Allah. Maka dipertemukannya kita kali ini benar-benar Allah pilih kita. Banyak sekali orang-orang yang ingin hadir, ya, tapi qadarullahnya belum Allah izinkan. Tapi mari kita syukuri, kita ini tidak ada yang kebetulan hadir di sini. Ya. Maka mari syukuri kita ini dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Ya, kita ini adalah orang-orang terpilih. Maka ya, mari kita ucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak pernah tahu. Bisa jadi salah satu nanti asbab kita dimudahkan oleh Allah masuk jannahnya saat nanti di yaumul hisab ya, adalah majelis ilmu ini. Ya, dicatat oleh malaikatnya Raqib dan Atid ini sebagai salah satu amal terbaik kita.
Kita nggak pernah tahu risikonya. Dan semoga ya salah satu sahabat-sahabat kita yang di samping kanan kiri kita nanti juga kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu adalah syuhada yang nantinya akan menyelamatkan kita masuk jannahnya Allah, yang akan memanggil kita pas di surga. Loh, teman saya kemarin yang kajian di Masjid Fatimah kok nggak ada, ya dicari tuh, dimintakan kepada Allah, ya Allah kemana nih sahabat saya dulu. Maka kalau hadir di majelis ilmu jangan sampai dilewatkan kenalan sama kanan kirinya. Bisa jadi nanti itu yang akan menjadi perantara kita nanti, menjadi kendaraan, menjadikan wasilah nanti yang akan menyelamatkan kita juga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Insya Allah dengan kita nanti mempraktekkan ilmu ini, ilmu dari Allah yang luar biasa ini, kita pun nanti akan termasuk bagian dari umat Rasulullah yang tentunya umat Rasulullah ini dijamin masuk surga. Maka kuncinya adalah kita jalankan ajaran-ajaran beliau, kita jalankan Al-Quran dan hadis, insya Allah akan diakui sebagai umatnya dan tentunya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jadi sehingga di sini kita nanti bukan hanya saja saling bertetangga, saling bersebelahan di masjid ini, ya insya Allah kita nanti pun juga bisa pula sama-sama saling bertetangga. Di mana? Di jannahnya Allah. Syukur-syukur kita nanti bisa saling bertetangga dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang apa? Melepas sekat-sekat perisai rezeki. Temanya apa Bapak Ibu? Melepas sekat-sekat perisai rezeki. Ini adalah salah satu jurus pembuka dari magnet rezeki. Kalau di rahasia magnet rezeki ini ada 101 jurus, 101 tema. Insya Allah ini baru kita bukakan satu jurusnya terlebih dahulu. Kalau kita pertama kali mendengar kata-kata magnet rezeki ini apa Bapak Ibu? Magnet itu apa? Magnet itu bisa menarik. Sifat magnet itu luar biasa, bisa menarik. Kalau kita teliti lebih jauh, ternyata kenapa kok magnet itu bisa menarik? Coba bandingkan Bapak Ibu. Magnet dengan besi. Yang paling kelihatan itu apa? Secara fungsinya sudah beda. Kalau magnet bisa menarik besi, besi belum tentu bisa menarik magnet. Ternyata apa nih kalau kita kaji lebih dalam lagi? Ternyata di dalam magnet itu kalau kita teliti, ternyata strukturnya, molekulnya itu tersusun rapi. Ada kutub utara, kutub selatan. Semuanya itu tersusun rapi seperti membentuk angka 8. Yang utara bentuk lingkaran, Tapi dengan adanya itulah bisa menarik logam-logam yang lain. Sementara besi bisa menarik betul? Tidak bisa menarik. Kenapa? Ternyata struktur molekulnya tidak rapi. Ini ternyata ada hubungannya dengan kita. Manusia itu sebagaimana besi. Apa itu? Kadang kita itu lurus, kadang kita enggak lurus. Kadang kita taat, kadang taat. Kadang kita eling, kadang enggak. Sama sebagaimana besi. Nah, besi itu bisa dirubah menjadi magnet betul kira-kira? Besi bisa dijadikan magnet tidak kira-kira? Bisa. Ada 3 cara untuk menjadikan besi itu sebagai magnet. Yang pertama, besi itu pasti dialiri aliran listrik. Seperti paku kalau dialiri listrik nanti pakunya bisa menarik logam. Namun saat listriknya dicabut, pakunya bisa menarik betul? Tidak bisa menjadi magnet lagi. Cara yang kedua adalah diinduksi. Apa itu? Ditempel di magnet, maka besinya akan juga bisa menarik logam yang lain. Itu baru cara 1 dan 2. Kalau magnetnya dilepas, besinya masih bisa jadi magnet betul? Tidak bisa. Tapi ada cara yang ketiga. Saat magnet itu dilepas, besinya tetap bisa menjadi magnet. Diapakan itu caranya? Ini rahasianya. Besinya digosok-gosokkan dengan magnet. Syaratnya, ada syaratnya, harus searah, lurus maju, atau sebaliknya mundur. Tujuannya untuk apa? Ternyata kalau kita teliti lebih dalam lagi, sifat molekulnya yang awalnya tidak beraturan, ketika digosok-gosokkan yang searah, akhirnya menjadi rapi, lurus. Akhirnya besi itu pun juga bisa menjadi magnet. Apa ini hubungannya dengan kita? Ternyata sama. Saat kita tadi apa? Kadang eling, kadang nggak eling, kadang ingat, kadang nggak ingat, kadang rajin, imannya kadang tinggi, kadang di zona futur, kita lagi turun. Itu yang terjadi kita sebagaimana besi. Maka agar kita meskipun sebagai besi bisa menarik terhadap logam-logam yang lain,
kita juga bisa. Caranya bagaimana? Kita gosok-gosokkan diri kita yang lurus, yang rapi. Di mana? Di majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa ingat kepada Allah. Lurus, ingat. Maka yang terjadi, kita pun juga bisa menjadi magnet, termasuk bagi rezeki sekalipun. Ini akan kita kupas lebih dalam lagi bagaimana rahasia-rahasianya. Tapi sebelumnya mohon izin, tak kenal maka tak kenal maka tak. Ya, ada yang taruh, ada yang tak sayang ya. Masya Allah. Nanti kalau tak sayang, nanti kalau sudah kenal maka padahal ada istri saya ya. Masya Allah. Oke, tak kenal maka kenalan ya. Maka tak kenal maka ta'aruf ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan ya. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Sinten Bapak Ibu? Saya itu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu boten tiang pertama, gak mudah untuk mengucapkan kata-kata ini ya. Memang tidak gampang ya, tidak gampang ya. Masya Allah. Dimanapun ketika kita mengisi ya, di Jawa Barat, di Jawa Timur sekalipun semuanya Muhammad Sofi. Masya Allah ya. Ini nama bukan gelar, okay? Muhammad Sofi Al-Khairodai ini bukan gelar, ini nama doa dari kedua orang tua, nama persis sesuai dengan di KTP ya. Jadi makna nama inilah yang akhirnya menuntun langkah kami ya, dengan izinnya Allah bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya ya. Ketika kapan? Ketika saya benar-benar menghayati, meresapi makna dari nama ini, akhirnya saya hijrah. Apa ini makna dari nama ini? Kalau Muhammad itu dimaksudkan adalah doanya adalah umat dari Nabi Muhammad. Sofi itu kalau di masjid-masjid biasanya ada tulisan sof napa niku? Barisan. Maksudnya barisan dari umat Nabi Muhammad. Khairan itu apa? Kebaikan. Kalau dai penyuruh pengajak. Jadi maksudnya adalah barisan dari umat Nabi Muhammad yang mengajak kepada kebaikan. Tapi tentunya saya di sini bukan hanya ya menyerukan atau mengajak saja kepada kebaikan, tapi ayo kita sama-sama berbuat kebaikan. Sekilas tentang profil kami ya. Tapi ini tentunya nanti bukan tentang kami, tapi tentang Bapak Ibu semuanya. Ini adalah tentang ilmu Allah yang bisa juga kita praktekkan. Maka fokuslah nanti bukan kepada sayanya, tapi fokuslah kepada apa yang disampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Undur maqalah wala tandur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan nanti. Lihatlah ilmunya, jangan melihat siapa yang menyampaikan, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi di sini kami menyampaikan sebagaimana Quran surah Al-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terdapat dalam nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah, serukanlah sebagai bentuk rasa syukur. Maka ini sebagian dari amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada kami saat ini. Alhamdulillah saat ini kami diberikan amanah sebagai trainer dari Magnet Rezeki. Jadi Magnet Rezeki ini sudah sampai di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Dan saya hanyalah salah satu penyambung lidah ya, jadi wasilah menyerukan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Saya hanyalah salah satu dari ratusan trainer yang ada di seluruh Nusantara. Ini nyebutnya Nusantara saja karena ada di Malaysia, Brunei, dan ada di Singapura dan sebagainya. Berikutnya kami ya diberikan amanah untuk mendirikan lembaga pengembangan diri berbasis agama, berbasis spiritual, namanya adalah Best Learning Center, termasuk di dalamnya sebagai ya trainer dari spiritual public speaking. Kami diberikan amanah sebagai koordinator bidang dakwah di Yayasan Magnet Rezeki Indonesia, Korwil, Jogja, Solo, dan Klaten. Berikutnya kami juga diberikan amanah trainer dari STMI, Sekolah Teknik Motivator Indonesia. Kami juga trainer dari kelas parenting untuk para ayah. Kami trainer dari SNP, tim penulis buku membumikan Magnet Rezeki ya, dan sebelumnya kami sebagai Regional Operation Manager di salah satu perusahaan retail farmasi nasional ketika di Indonesia. Dan ini beberapa amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk rutin mengisi di beberapa ya, majelis-majelis taklim, lapas juga, lapas Boyolali, warga binaan ternyata juga butuh ilmu ini Bapak Ibu. Ya, di sekolah-sekolah, kampus, ya, korporat dan lain sebagainya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi yang luar biasa ini, mohon izin. Ada satu syarat ya, yang harus kita jalankan agar Allah benar-benar ya, kirimkan fadilah dari hadir di majelis ilmu. Apa itu? Ya, satu, kita harus senantiasa tumaninah. Itu penting sekali saat kita hadir di majelis ilmu. Kenapa? Ya, coba, terutama ibu-ibu, kalau hari Jumat jelang zuhur, tanya kepada bapak-bapak yang pulang ke rumah.
tadi khutbahnya isinya apa? Kita suaminya bisa jawab betul. Kenapa? Karena tidak tumanina, tidak fokus, tidak khusyuk hadir di sana. Kebablasan khusyuknya malah. Masya Allah. Apalagi seperti pagi ini, ya masih ada tadi kena pengaruh namanya sarapan. Ya, ini kan hari Selasa ya. Kalau sarapan itu yang diinputkan tuh dua hal, karbohidrat dan zat besi. Kalau besi itu, ya zat besi itu berat atau ringan, Bapak Ibu? Berat atau ringan? Nempel di kelopak mata. Gitu kan? Lama-kelamaan nanti saya panjang kali lebar yang terjadi apa? Set. Masya Allah. Semakin bertahan, semakin tidak ringan. Maka ya fokuslah ya. Mari kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah angkat zat besi yang ada di kelopak mata kita. Semoga kita nanti senantiasa fokus di sini. Siap Bapak Ibu? Ini hadir 10 orang nih. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Karena di sini ya materi ini bukan hanya untuk sekedar marah makhluk gaib. Kalau yang hening nanti yang jawab yang gaib-gaib ya, para malaikat yang hadir nanti di sini ya. Masya Allah. Nah, untuk siap di sini bukan hanya sekedar siap saja, tapi harus kita buktikan di sini. Ya. Pengen buatan kira-kira kita senantiasa dimudahkan masuk surganya Allah. Pengen buatan? Nah, ini ada salah satu riwayat yang luar biasa. Abu Syurai bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang dapat memudahkanku masuk surga? Ada dua di sini. Rasulullah menjawab, agar kau senantiasa diampuni oleh Allah. 1, ucapkanlah salam. 2, bertutur katalah yang baik. Maka mari kita praktekkan riwayat ini. Jika nanti saya bilang 1, mohon izin, pegang pundak samping kanannya, ya, sambil didorong sedikit, biar apa? Zat besi di kelopak mata diangkat oleh Allah. Sambil ucapkan salam terbaiknya para malaikat kepada para penduduk surga. Ya, sambil didorong, assalamualaikum ya. Karena tadi saya melihat ada yang sedikit segitu biar gitu ya. Masya Allah. Kalau nanti saya bilang 2, ya ini untuk melihat nanti apakah Bapak Ibu fokus atau tidak. Ya, hadirkanlah rasa syukur karena ini rahasianya rezeki. Saat kita bersyukur bukan menunggu nanti, bukan menunggu tapi, maka Allah akan tambah. Karena kebanyakan dari kita bersyukur itu saat Allah berikan baru kita bersyukur. Pada sesungguhnya Allah sudah berikan itu berlimpah saat ini juga, di detik ini juga. Maka kalau saya nanti bilang 2, pegang dadanya, ucapkanlah kalimat hamdalah setulus-tulusnya dalam hati. Kalau saya nanti bilang 3, ya, gantian, pegang pundak samping kirinya, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil didorong juga. Oke, siap? Coba dites ini. Kamu fokus apa dari? Kalau belum fokus yang terjadi, saya panjang kali lebar nanti namun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mohon izin. Fokus. Ya. Kalau nanti nggak nemu samping kanan pundaknya dicari sampai ketemu, ya. Berarti geser, ya. Dirapatkan softnya. Ya. 1, assalamualaikum. 2, alhamdulillah kan? Udah mulai ada nggak fokus, udah mulai didorong, udah mau balas salam gitu mas. Bilang boleh. 1, assalamualaikum. 3, waalaikumsalam. Belum ada yang alhamdulillah. Belum fokus ini, masya Allah. 1, assalamualaikum. 3, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, nggak boleh ya di tengah-tengah materi. Kalau saya sebutkan 1, berarti harus pegang pundak samping kanan. Oke, fokus. Nanti kita tunggu ya. Buktinya kalau benar-benar Bapak Ibu sudah siap untuk fokus. Nah, syarat yang kedua di sini Bapak Ibu, ya, mohon izin. Saya yakin sekali, secara pengalaman hidupnya, secara usianya, secara ilmunya Bapak Ibu semuanya hadir di sini jauh lebih mulia, lebih dahsyat dibandingkan dengan saya yang ada di depan ini. Tapi mohon izin pada kesempatan ini mohon ridhonya saya di depan terlebih dahulu. Kita belajar bersama-sama. Dan saya yakin nanti di suatu kesempatan yang lain saya yang ada di posisinya Bapak Ibu semuanya. Oke. Siap Bapak Ibu? Ya, kosongkan gelas kita. Karena ini sebagaimana ya firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Saat kita benar-benar kosongkan gelas kita hadir di majelis ilmu, benar-benar kita minta ya Allah ya isikanlah gelas saya ini. Ya. Saya mohon petunjuk. Karena hadir di majelis ilmu ini Allah akan hadirkan apa? Rahmat, solusi, petunjuk dari semua persoalan yang Allah ya hadirkan kepada kita. Solusinya juga sepaket Allah yang menyiapkannya. Maka agar Allah juga mudahkan untuk menunjukkan solusi itu, senantiasa kosongkanlah gelas kita. Siap Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Nah, ini mulai masuk ke materi.
Ini buku tentang rahasia magnet rezeki ini alhamdulillah ternyata luar biasa, ya. Ini sudah diamalkan oleh puluhan ribu ya dari member magnet rezeki, kurang lebihnya saat ini ya lebih dari 100.000 ya, yang tersebar di Indonesia dulu. Kalau yang Malaysia dan Brunei kami belum bisa untuk menghitungnya. Beberapa testimoni hadir, luar biasa. Ini salah satu yang ajaib. Setelah jalankan materi magnet rezeki, tentunya dengan izinnya Allah, bismillah, hutang perusahaan 5,5 M langsung lunas. Alhamdulillah. Ini Bapak Ahmad di Jakarta. 5,5 M berapa nolnya, Bapak Ibu? Berapa lembar itu kalau 100 ribuan? Setelah saya jalankan salah satu jurusnya, 7 hari ba'da lebaran, suami saya dapat proyek senilai 1,5 M. Amazing. Ini Ibu Siti di Balikpapan. Ini salah satu menjalankan ilmu dari Allah. Jadi ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang kita juga ambilkan dari Al-Quran dan hadis, dan ini adalah ilmu dari Allah, bukan ilmu tentang kita, tapi tentang Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Setelah mengenal magnet rezeki, hidup jadi enteng, dan tiba-tiba saja saya dilamar. Nah, ini bagi yang masih muda-muda gitu ya. Bagi bapak-bapak nanti kalau pengen nambah praktekkan ilmu ini ya. Masya Allah. Saya benar-benar dihujani rezeki. Setelah mengenal magnet rezeki, sekarang saya dikasih umroh gratis. Allahu Akbar. Ya, Bapak Awan di Sukabumi. Sudah 8 kali saya mengikuti training magnet rezeki dan tidak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban. Setelah mengikutinya, omset ratusan juta dan bisa keliling dunia. Ya. Ini baru sebatas tentang dunianya. Padahal rezeki yang sesungguhnya bukan hanya tentang dunia, lebih dari itu sampai dengan akhirat. Ini baru segelintir tentang dunianya saja. Ini baru sebentar saja testimoni dari sahabat-sahabat kami dan juga ya dari sahabat kita yang ada di Klaten. Salah satu beliau dulu ya korban dari first travel. Beliau pertama ikut first travel lancar. Berikutnya nawarin ke saudara-saudara yang padahal beliau bukan bironya. Nawarin saudara semuanya sampai ada 35 orang yang gak dikenal transfer lewat beliau kirimkan ke Surabaya karena bironya ada di Surabaya. Saat sudah ditransferkan, dibekukan. Berarti ada berapa jamaah? 35. Dan satu jamaahnya rata-rata 16 juta. 16 waktu itu dia dikali 35 jadi berapa juta? Kurang lebihnya 560 juta. Beliau gak ngerti apa-apa, cuma jadi lewatan, beliau harus nanggung ganti rugi Bapak Ibu 560 juta. Ini bagi kita ada di Klaten. Gimana caranya? Ternyata ya, Allah kirimkan melalui wasilahnya, melalui perantara ilmu magnet rezeki ini, akhirnya bisa terlunaskan dengan cara keajaibannya Allah yang luar biasa. Justru setelah beliau dapatkan itu, ya, keajaibannya beliau dapatkan lagi, malah justru gantinya dapat lagi 250 juta untuk dia, ya, melalui wasilah ilmu ini. Ya, salah satunya beliau mempraktekkan ilmu ini yang pertama ini, dan yang kedua nanti beliau praktekkan yang kedua namanya ilmu Garbutala, istikharah bil Quran. Ya, jadi minta petunjuk kepada Allah melalui perantara Al-Quran. Nah, keajaiban ini pun juga bisa Bapak alami, juga bisa Bapak rasakan, asalkan tahu rahasianya. Asalkan apa Bapak Ibu? Mau tahu rahasianya? Kayaknya hanya 10 orang yang paling depan kayaknya ada. Mau tahu rahasianya? Yang paling enak saya doakan seluruh hajatnya diijabah oleh Allah. Mau tahu rahasianya? Maka sebelum masuk ke materi ini, maka mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah benar-benar hadirkan para malaikatnya hadir taman surga ini terus mengaminkan seluruh hajat kita semuanya. Al-Hadiyah liridhaillah syai'ulillah bisiril Fatihah. Alhamdulillah. Oke, sampun ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai masuk ke materi. Bapak Ibu, sejatinya ada 4 tipe manusia dalam mencari rezeki. Ada berapa Bapak Ibu? 1. Assalamualaikum. Kok langsung gak fokus ini? Kalau nanti saya nggak bilang 1 pertama, beda. Kalau 1 berarti pegang samping kanannya biar mulai. Sudah mulai ada yang 1. Assalamualaikum. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Alhamdulillah. Ini kita mendoakan ini, kita dapatkan kebahagiaan juga. Doa yang terbaik akan juga kembali kepada kita. Ini senantiasa salam itu kita mendoakan 3 hal: keselamatan, ya, rahmat dan keberkahan. Nah,
Yang pertama, ya, tipe manusia dalam mencari rezeki ini, dia tahu ada rezeki di luar sana. Ya, jadi ada tahu rezeki di luar sana, ya, sebagaimana bintang ini kami bahkan adalah rezeki. Dia tahu ada rezeki di luar sana. Rezekinya dikejar-kejar Bapak Ibu. Semakin dikejar, rezekinya semakin menjauh. Ya, ibaratnya seperti ini. Kalau seperti ini kira-kira dapat nggak rezekinya? Dapat nggak rezekinya? Nggak dapat. Ya. Pola yang pertama ini banyak di luar sana Bapak Ibu. Ada nggak yang kesehariannya berdagang? Buatan-buatan? Angkat tangan. Yang berdagang. Ya. Semakin kita tawarkan kepada pembeli, semakin kita ngoyo, semakin kita paksakan, semakin dibeli atau semakin menghindar. Nah, ini pola yang pertama ini banyak di luar sana sudah. Ya. Pola yang kedua, ada rezeki di luar sana, dikejar-kejar. Dapat nggak nominalnya? Dapat. Ya. Namun karena saking dikejar-kejarnya ini, beliau butuh effort yang luar biasa, butuh ikhtiar yang luar biasa, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang pagi lagi. Ya. Sampai beliau karena namanya ngejar-ngejar rezeki, sampai gak ingat kepada sang pemilik rezeki. Nominalnya dapat gak? Dapat. Fasilitasnya dapat gak? Dapat. Tapi saat mau dinikmatin, gak dapatkan keberkahannya. Kalau kita melihat orang-orang ini, wah biasa ya, rumahnya ngeteren, mobilnya berjejeran, tapi belum tentu. Kalau sampai dia gak ingat kepada sang pemilik rezeki, belum tentu dapatkan keberkahannya. Bisa jadi itu istidroj. Banyak ini pola. Yang kedua, saking kerjanya suami istri saling bekerja, anaknya akhirnya dititipkan kepada orang lain. Coba bayangkan, masa-masa emas kita sudah lewatkan. Saat mau didatangi itu anak, mau dideketin, mau dipeluk, anaknya nggak mau. Padahal nominal berapapun nggak bisa membeli kasih sayangnya seorang anak, rezeki yang sesungguhnya. Ini banyak nih pola kedua. Dan saya pun ada di zona ini pernah. Saya pun pernah mengalami di zona yang kedua ya. Jadi saat ya saya berangkat pagi, pulang sampai malam. Kenapa? Ya karena saya langsung ketemunya sama owner. Ya saya dulu sebagai operation manager di salah satu perusahaan ya, retail farmasi yang membawa beberapa area manajer untuk area di Jateng. Ya. Dari seluruh cabang-cabang tersebut kami harus memiliki amanah tersebut. Jadi harus meeting itu ke rumahnya owner. Pulang jam 10 malam sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Berangkat pagi-pagi, anak belum bangun. Pulang kira-kira udah di atas jam 9, anak sudah tidur atau masih nungguin ayahnya? Sudah tidur. Gak ketemu Bapak Ibu keseharian anak saya. Bahkan di malam dini hari, istri tahajud. Tapi apa yang saya lakukan? Masih ada PR dari perusahaan. Buka laptop, analisa data. Karena masih ada PR, pagi-pagi saya harus menyelesaikan itu. Bertahun-tahun terus seperti itu Bapak Ibu. Nominal dapat nggak dapat, fasilitas dapat nggak dapat, tapi saat mau dinikmati pas hari Ahad libur, gimana kedekatan saya dengan keluarga kira-kira? Berapapun itu fasilitasnya nggak bisa untuk membeli itu ternyata. Saya itu pernah di zona ini. Tapi kita nanti tidak akan membahas satu dan kedua karena ini sudah banyak di luar sana. Yang kita akan bahas adalah tipe yang ketiga dan keempat. Apa itu tipe yang ketiga dan keempat? Dia tahu ada rezeki di luar sana, tapi tidak dikejar-kejar Bapak Ibu. Ikhtiar sekadarnya saja, ya, tetap ingat kepada sang pemilik rezeki. Justru Allah dekatkan tuh rezekinya. Rezekinya langsung didekatkan. Sebagaimana magnet, kita hanya ikhtiar sedikit saja, langsung rezekinya berdatangan. Ada pola yang keempat Bapak Ibu. Ada pola yang keempat. Apa itu pola yang keempat? Ini lebih ajaib lagi. Baru dibatin, baru ya. Dipikirkan saja, langsung menggetarkan arsy-Nya Allah, langsung datang itu rezekinya. Pola ketiga dan keempat inilah yang dipelajari di magnet rezeki. Inilah yang akan kita pelajari nanti. Kalau satu dan kedua sudah banyak di luar sana. Nah, ini pun juga ternyata dicontohkan oleh sebagian dari Imam 4. Ya. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya. Imam Malik menjelaskan nih penggalan dari Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segalanya. Lantas Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana burung yang ada di sangkar bisa mendapatkan makanan kalau dia tidak keluar dari sangkarnya?" Besok paginya Imam Syafi'i izin kepada gurunya karena beliau saat itu sedang di rumahnya Imam Malik ya, di
di pesantrennya Imam Malik. Izin, guru, saya mohon izin pagi-pagi ini mau keluar dari pesantren sebentar. Diizinkan. Saat keluar, berdoa Bapak Ibu. Meskipun pagi, cuaca tersebut sudah sangat terik. Ya Allah, sekiranya enak kalau saya makan buah anggur. Saat berjalan, ya ini berdoa tadi ya, doanya adalah buah anggur. Ini tipe yang ketiga. Saat jalan, tiba-tiba berjumpa dengan salah satu orang yang sedang panen buah anggur. Dipanggillah Imam Syafi'i, dimintain tolong untuk apa ya? Bantuin panen. Setelah bantuin, dikasih gak Imam Syafi'i buah anggurnya? Dikasih. Saking dikasihnya akhirnya senangnya luar biasa. Tapi senangnya bukan karena dikasih, senangnya karena bisa membuktikan kepada gurunya Imam Malik, bagaimana mungkin saya dapatkan anggur kalau saya nggak keluar dari pesantren? Bagaimana mungkin dari burung yang ada di sangkar dapatkan makanan kalau nggak keluar dari pesantren? Perhatikan polanya Imam Syafi'i, ini polanya ketiga. Dia tidak perlu nanam, tidak perlu yang memberikan pupuk, tidak perlu nyiram, tidak nunggu berbulan-bulan. Beliau ingin yang berdoa kepada Allah, ikhtiar sedikit, bantuin, Allah langsung dekatkan tuh, ketemu dengan orang yang lagi panen buah anggur. Saking senengnya Imam Syafi'i, anggurnya belum sempat dimakan, dipegang, langsung lari kembali ke pesantrennya Imam Malik. Diketuklah pintunya, dalamnya rumahnya Imam Malik. Tak 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 tak. Assalamualaikum guru, assalamualaikum ya. Sampai tegobok-goboknya dibukalah oleh Imam Malik. Berikutnya dipersilakan untuk duduk, ya. Monggo guru, silakan anggurnya, silakan untuk dimakan. Setelah makan satu, ditanyalah Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i, ya, ada apa tadi kok tiba-tiba nganterin buah anggur? Terima kasih guru. Perhatikan, ya, betapa adabnya Imam Syafi'i ini luar biasa. Kok pada gurunya tidak langsung menyalahkan, beliau sopannya luar biasa. Hanya kata-katanya diulang dan dinaikkan sedikit. Terima kasih guru, sesungguhnya saya tadi tidak akan dapatkan itu buah anggur kalau saya tidak keluar dari pesantren. Diulang lagi, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar dapatkan makanan kalau dia tidak keluar dari sangkarnya? Langsung Imam Malik tersenyum, Bapak Ibu. Ya. Imam Syafi'i, kamu tadi sudah makan belum anggurnya? Belum guru. Padahal Imam Malik tadi sudah makan belum? Sudah satu. Ketahuilah Imam Syafi'i, daun yang jatuh tidak ada yang kebetulan, semuanya pasti kehendak Allah. Apalagi ini tadi, sebelum mau ketok-ketok pintu, saya lagi megang kitab, saya mau ngajar. Di cuaca yang terik ini, saya baru batin, sekiranya enak ya kalau sebelum ngajar saya makan buah anggur. Tiba-tiba ternyata itu adalah sebuah doa, langsung didengar oleh Allah. Langsung Allah kirimkan kau, paksakan kau untuk langsung mengetok pintu saya yang sedang megang buah anggur. Langsung apa jawab Imam Syafi'i? Saya paham. Masya Allah. Nah, pola 3 dan keempat ini juga ternyata dijatuhkan karena ya, Imam paham. Yang ketiga ini Imam Syafi'i dari ikhtiar sedikit, Allah langsung dekatkan rezekinya. Yang keempat, baru digetarkan saja, Allah langsung ijabah, langsung kirimkan, dipaksa itu untuk datang. Itu Imam Malik. Yang benar yang mana? Imam Syafi'i atau Imam Malik? Dua-duanya benar. Nah, inilah yang dipelajari di mana rezeki. Ya. Sejatinya rezeki tidak perlu kita kejar-kejar. Allah tuh dia jamin rezeki. Tugas kita adalah memantaskan diri kita agar Allah ya gerojok kita dengan rezeki. Nah, ini nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Keajaiban-keajaiban ini ternyata sejatinya ada di sekitar kita dan kita pun juga pernah mengalaminya jika kita mampu menyadarinya. Coba diingat-ingat Bapak Ibu. Adakah keajaiban sebagaimana Imam Malik tadi yang terjadi dalam hidup kita? Pernah tidak Bapak Ibu baru pagi-pagi baru bangun ya setelah sholat subuh ya setelah sholat fajar sholat subuh pagi-pagi ya masih pagi belum matahari belum keluar belum suruh batin ya Allah sekiranya enak nih pagi-pagi ya kalau bapak ada yang nganterin gorengan sekiranya enak nih kalau bisa makan gorengan disediain kopi nih, Masya Allah. Tiba-tiba ujuk-ujuk ya, Pak Bedunduk ada tetangga kenalan saudaranya nganterin itu gorengan nanti betul bentuknya nggak harus gorengan, mungkin ada yang bayangin kayaknya enak nih kalau seger-seger, ada yang ngantarin soto, nanti betul yang pernah angkat tangan. Nah ini ternyata banyak nih yang pernah. Sejatinya kita pun pernah aja ini, namun karena kita selama ini nganggapnya apa? Suatu kebetulan. Suatu apa Bapak Ibu? Gini mungkin saat kita menganggap itu suatu kebetulan, disitulah kita tidak melibatkan ada andilnya Allah dalam proses mengantarkan rezeki itu.
Karena sejatinya walaupun di pikiran, walaupun di batin itu juga doa, dan itu juga dijabah oleh Allah. Saat kita senantiasa sadar bahwa itu ajaib, maka kita akan lebih mudah bersyukur di detik itu pula. Maka Allah akan terus itu. Kenapa kok itu kejadian, tapi besoknya nggak kejadi lagi, besoknya nggak kejadi lagi? Karena kita masih merasa apa? Kebetulan aja. Maka kita pun sejatinya sudah pernah ini merasakan keajaiban ini, dan ini ada polanya, dan ini juga bisa kita pelajari lebih dalam lagi dan bisa terjadi berulang-ulang. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi, adakah keajaiban itu, Bapak Ibu? Adakah keajaiban itu? Tapi beda bagi generasi milenial. Ngakunya saya pengen pagi-pagi ayam geprek gitu ya, tapi pengennya megang HP. Ya, pencetnya apa? GoFood, GrabFood. Udah bukan ajaib kalau itu ya. Ya, bukan yang menggetarkan narasi Allah, tapi apa? Pakai sebab akibat di situ. Nanti akan kita kaji lebih dalam lagi. Karena apa? Tipe yang keempat tadi ini juga ada dalam Al-Qur'an. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Nah, sekarang ya, untuk lebih memperdalam ini mohon izin. Yakin boten Bapak Ibu semuanya, percaya tidak bahwa agama Islam ini kisah-kisahnya, sejarahnya, apapun itu yang dibahas, ternyata hampir semuanya yang didominasi adalah tentang keajaiban. Percaya betul? Ajaran agama Islam ini mengajarkan tentang keajaiban. Percaya betul? 5 orang nih yang percaya nih. Percaya betul? Ini ada kuncinya di sini nanti. Ya. Kuncinya adalah kita percaya dulu. Percaya betul? Percaya betul? Yakin betul bahwa Allah itu maha ajaib. Ya, agamanya tadi penuh dengan keajaiban. Tuhannya Allah itu maha ajaib. Yakin betul? Sampai Allah pertegas nih dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang di Al-Quran di halaman 445 baris ke-13 nomor sebelah kanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak jadi kun jadi maka coba sarang-sarang Bapak Ibu saya hitung ya. Nanti ucapkan kata-kata kun bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Butuh berapa detik? Butuh berapa detik? Gak sampai 1 detik. Sesungguhnya keajaiban Allah itu luar biasa. Jika saat ini kita masih merasa kok persoalan demi persoalan belum mudah, kok Allah masih berikan ujian, kok saat ini masih belum diringankan oleh Allah, masih ada keluarga yang belum sembuh dan lain sebagainya, sejatinya hanya sepersekian detik tersebut pulang Allah langsung mengangkat diri kita, mengembalikan, menghadirkan solusinya. Tapi selama ini kita masih belum yakin. Contohnya apa? Saat tiba-tiba datang ada yang orang nagih, Bu, sudah ada belum dananya? Pak, sudah ada belum? Ini sudah jatuh tempo nih. Apa yang kita lakukan? Kita nggak mintanya sama Allah. Pegang HP, nyari di kontaknya, seret, mana yang bisa dikontak, mana yang bisa kita pinjemin. Berarti kita yakinnya kepada siapa? Kepada makhluk atau kepada Allah? Ini kita sudah nggak yakin. Berikutnya, yakin betul Bapak Ibu? Jika tadi agamanya ajaib, Allahnya maha ajaib, yakin tidak bahwa nabi-nabinya ini penuh dengan keajaiban yang namanya adalah mukjizat? Yakin betul? Sampai dengan saat ini pun kita masih bisa merasakan mukjizat dari Rasul. Yaitu apa? Al-Quran. Yakin betul bahwa kitab-kitab dalam agama Islam ini ajaib? Yakin betul? Ya. Ini yang yakin hanya 5 orang lah ya. Yakin betul? Sampai dengan saat ini pun Al-Quran masih bisa kita rasakan sebagai asyifa, sebagai hujan, ya, sebagai petunjuk. Kalau asyifa itu apa? Sebagai penyembuh. Penyembuh dari apa? Segala macam persoalan, termasuk penyakit hati dan lain sebagainya, termasuk buat ru'yah dan lain sebagainya. Masya Allah, fadilah di Al-Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau tadi agamanya ajaib, Allahnya ajaib, ya, nabinya ajaib, kitabnya ajaib, umat-umat Islam ajaib, betul kira-kira? Umat Islam ajaib betul? Ini langsung hening nih. Masya Allah ya. Untuk kita belajar ini umat-umat Islam itu ajaib atau tidak? Ya. Kita belajar dari kisahnya Siti Maryam. Pernah mendengar kisahnya Siti Maryam Bapak Ibu? Siapa itu Siti Maryam? Ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tapi anaknya siapa? Nah, ini biasanya 1, 2 yang bisa jawab nih, langsung ini. Anaknya Ali Imran. Jadi Maryam ya binti Ali Imran.
Ini ada dijelaskan juga dalam Al-Quran oleh Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 37. Masya Allah, ini luar biasa kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu nabi atau umat? Umat, bukan nabi beliau. Tapi beliau luar biasa keajaiban. Beliau di level tadi tipe 4 orang yang cari rezeki, tipe yang keempat tadi apa? Baru dibatin langsung Allah hadirkan. Ini kisahnya Siti Maryam, Quran surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab. Setiap kali yang punya rumah namanya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi ceritanya Siti Maryam ini anaknya Ali Imran, dititipkan oleh Ali Imran kepada Nabi Zakaria karena Nabi Zakaria usianya sudah lanjut, belum punya anak, istrinya divonis mandul. Itu Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dirawat oleh siapa Siti Maryam? Nabi Zakaria. Berarti tinggalnya di rumahnya siapa? Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria mau datangin mihrab itu kalau orang Solo nyebutnya sentong Bapak Ibu, ya, kamar, bilik. Setiap kali yang punya rumah saja mau datangin kamarnya, mau ngasih makanan, ternyata apa? Kaget. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria mihrab wajada 'inda rizqa. Kok bisa ini sudah ada rezeki? Kok sudah ada rezeki di sisinya? Padahal Siti Maryam tidak pernah keluar untuk masak, tidak juga belanja ke pasar. Kok terus ada makanan nih, ada hidangan, dari mana nih datangnya? Berarti kan ini pola tipe yang keempat. Ola ya Maryam anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana nih datangnya rezeki? Ola huwa min indillah. Sesungguhnya ini datangnya dari sisi Allah. Ini jawabnya Siti Maryam. Perhatikan ini kunci rahasianya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Apa itu hisab? Tanpa perhitungan, tanpa sebab akibat. Perhatikan pola tadi ya, tipe orang satu dan kedua, ada rezeki dikejar-kejar. Itulah orang-orang yang memegang kuat-kuat, megang teguh yang namanya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi Bapak Ibu? Modal sekecil-kecilnya, untungnya. Ini bukan ajaran agama kita loh Bapak Ibu. Modalnya sekecil-kecilnya, untungnya lah ini sama aja dengan namanya MEDIT Bapak Ibu, KIKIR, Masya Allah. Padahal dalam ajaran agama kita sebaliknya, semakin banyak kita memberi, Allah akan lipat gandakan. Bukan sebab akibat. Seringkali kita nggak sadar. Ya iyalah, dia nggak dapatkan rezeki, orang dia nggak ikhtiar, dia nggak kerja. Sejatinya yang datangkan rezeki itu bukan karena ikhtiarnya, tapi karena ridhonya Allah. Jadi kunci yang harus kita kejar adalah ridhonya Allah. Jadi hati-hati kalau ada yang menyampaikan, ya wajar dia nggak dapatkan rezeki karena dia nggak ikhtiar. Seakan-akan yang mendatangkan rezekinya ikhtiarnya Allah. Saat kita menganggap yang mendatangkan ikhtiarnya, yang mendatangkan rezeki itu karena ikhtiar, hati-hati. Dia telah menghadirkan berhala-berhala selain Allah. Siapa berhalanya? Ikhtiarnya. Hati-hati. Dan saat kita menghadirkan berhala selain Allah, nih perhatikan. Nomor 2 dari faktor PPI. Apa itu? Ada 10 dosa besar. Dosa besar yang pertama itu apa? Menyekutukan. Saat kita menghadirkan berhala selain Allah, disitulah kita sudah apa? Menyekutukannya. Disitulah kita akan semakin jauh dari keajaiban. Maka hati-hati. Dan pola ini akhirnya dipelajari oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam, perhatikan nanti di Quran surat Ali Imran ayat 38, 39, 40. Nabi Zakaria belum punya anak, ikut-ikutan akhirnya belajar kepada Siti Maryam, masuk mihrab. Ada rahasia di sini dalam mihrab. Apa yang dilakukan di dalam mihrab? Sampai akhirnya Allah hadirkan seorang putra yang luar biasa, sampai Nabi Zakaria terkaget-kaget. Bagaimana mungkin ya Allah, saya ini usia saya sudah lanjut, istri saya mandul, kok bisa saya ini punya anak? Dan anaknya ini juga diangkat oleh Allah menjadi nabi, namanya Nabi Yahya alaihissalam. Ini luar biasa. Jadi umat-umat Islam itu ajaib betul. Siti Maryam ini umat Islam. Sekali lagi, coba masih ingat buatan Bapak Ibu, ada sayembara kisahnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada para umatnya. Wahai umatku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan, ya, Ratu Bilqis dari negeri Sabak menuju, kalau saat ini negerinya Nabi Sulaiman itu di Palestina. Ya, jadi siapa yang bisa memindahkan kerajaan dari negeri Sabak
ya di Yaman menuju Palestina. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Masih ingat nggak kisah ini? Siapa yang memindahkan? Jin atau manusia? Jin atau manusia? Ya, Masya Allah, 80% jin ya. 1% dari manusia. Jadi jin atau manusia Bapak Ibu? Kok langsung hening begini ya? Jin atau manusia? Kalau saya manusia, saya manusia. Masya Allah ya. Ini ada di dalam Al-Quran, Quran surat An-Naml ayat 39. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala 'ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ini dapat dalam 380 baris kelima. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, sesungguhnya aku bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum kau berdiri dari singgasana. Jadi jin atau malaikat? Saya belum lanjutkan Al-Quran ini. Ada lanjutannya Bapak Ibu, ayat ke-40. Apa itu? Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu, ahli kitab, saya bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum kau mengedipkan mata. Kalau seorang ahli kitab, seorang memiliki ilmu ahli kitab, itu manusia atau jin? Manusia atau jin? Karena seringkali saya ngisi di sekolah-sekolah, sekolah madrasah sekalipun, ya, siapa memindahkan? Semuanya kompak, jin, gitu ya. Masya Allah. Padahal ayo buka lagi Al-Quran. An-Naml ayat 40. Ternyata siapa yang memindahkan? Manusia. Ini kalau di tafsir Jalalain ada di namanya siapa? Asyif ibnu Bakhiriyah. Ya, Asyif bin Bakhiriyah. Kunci dari ahli kitab ini apa? Beliau mempelajari agama samawi, agama tauhid, agama Allah, dan juga mempraktekannya. Inilah ahli kitab. Dan ini ternyata apa? Bisa mengalahkan jin ifrit sekalipun. Inilah ajaibnya umat Islam. Ini umat ini. Maka sekarang saya nanya, ya, balik lagi pertanyaannya. Ya. Yakin betul bahwa Allah itu maha ajaib? Yakin betul? Yakin. Yakin betul nabi-nabi, ya, dalam umat Islam ini ajaib? Yakin betul? Yakin betul kitab-kitabnya ajaib? Yakin betul? Ya, sekarang saya nanya, yakin betul umat-umat Islam ajaib? Yakin betul? Nah, kalau ini masih yakin, sekarang buat kita nanya kepada diri kita. Nah, sekarang kita sudah ajaib belum Bapak Ibu? Wah, ini nih kita sudah ajaib belum? Kalau kita nggak bisa memindahkan kerajaan tersebut, nggak bisa mengendalikan hujan, kita bisa dikatakan ajaib kalau kita sudah nggak punya cicilan Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, berarti kita belum ajaib ini. Masya Allah. Allah nggak inginkan itu ada kepada kita. Tapi kenapa kalau itu ada? Ini akan kita kupas lebih dahulu. Bagi yang sudah merasa ajaib, ya, mari kita cek apakah ini masih ada dalam hidup kita. Masih ada nggak yang merasa? Ya, dia umat Islam tapi bilang, kenapa ya kok hutang belum lunas-lunas? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih banyak. Masih ada nggak? Piutang kok belum dibayar-bayar? Masih ada nggak Bapak Ibu? Piutang itu kita punya dana dipinjam orang lain, kok nggak dibalik-balikin? Masih ada nggak? Masih banyak nggak di luar sana Bapak Ibu? Ya, ini makin kenceng nih biasanya. Dan semoga ya yang pinjam hadir di sini, segera Allah hadirkan hidayah, ya, langsung dilunasi hari ini juga. Masya Allah. Masih ada nggak Bapak Ibu? Yang kita sudah berumah tangga bertahun-tahun, tapi kok komunikasi kita dengan pasangan masih belum lancar? Masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada. Bahkan ada penelitian Dr. Sarlito, ya, ini meneliti seluruh, ya, umat manusia yang sudah berumah tangga, ternyata luar biasa. Hanya 20% yang sanggup jujur komunikasi kepada pasangannya. Berarti ada berapa sisanya? 80%. Berarti ada 80% yang rumah tangganya tidak jujur, dipendam, disimpan kepada pasangannya. Ya, semoga tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Karena sejatinya konflik rumah tangga itu berawal dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Dari apa? Hal-hal urusan kamar mandi aja bisa menjadi konflik Bapak Ibu. Perhatikan, cara kita pegang odol saja itu sudah beda-beda antara pasangan. Satunya lewat bawah, satunya langsung diceletet. Ada lagi apa? Kadang nggak ditutup, nanti kena air ya. Siapa biasanya langsung komentar? Masya Allah. Coba tangkap tuh ibu-ibu. Wonten Bapak Ibu. Biasanya seorang bapak-bapak itu, ya seorang suami itu kalau habis mandi pakai anduk, anduknya terus ditaruhnya di mana? Masya Allah. Suami ternyata kayak betul-betul. Anduknya basah, taruhnya di mana? Di atas kasur ya, Masya Allah, di atas sana. Dari hal-hal yang kecil tersebut
buruk ternyata juga bisa menjadi komunikasi yang tidak lancar, menjadi rumah tangga yang belum harmonis. Ternyata di Solo juga sami ya ternyata. Masya Allah. Oke. Masih ada nggak Bapak Ibu yang merasa kok bulanan kita sampai dengan saat ini masih segini-segini saja? Masih ada nggak? Nah, sekarang kita akan kupas lebih dalam lagi. Dari mana nih datangnya semua ini? Karena apa? Karena seringkali saat Allah hadirkan tuh ujian yang gak ringan, kita sambat kepada Allah, kita suudzon kepada Allah dengan cara apa? Ya Allah, kenapa nih harus aku? Kenapa harus anakku? Kenapa harus keluargaku? Padahal kalau kita perdalam dari mana nih datangnya suatu persoalan itu, ya kita akan malu kepada Allah. Kuncinya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79, di Al-Quran di halaman 90 baris 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan adapun kebaikan, rezeki, kenikmatan, seluruh kebaikan, kebajikan itu datangnya dari mana? Faminallah. Datangnya dari siapa? Dari Allah. Allah inginkan kita itu semuanya baik, Bapak Ibu. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun sayyi'atin itu apa? Ini Bu, musibah, ujian, tantangan, utang gak lunas-lunas, piutang kok gak disaur-saur, kok gak dibayar-bayar, ya anak kok belum nurut-nurut, rumah tangga kok belum harmonis, kok bulanan kita masih segini-segini saja. Itu sayyi'atin. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Apa itu famin nafsik? Dari dirimu sendiri. Ini katanya Allah, bukan kata saya. Jadi sejatinya seluruh persoalan ini datangnya dari Allah atau karena diri kita, Bapak Ibu? Karena Allah atau karena kita? Contoh simpel mawon ya teman-teman. Saat kita ini dihadirkan oleh Allah rasa yang tidak sehat berupa misalkan nih kolesterol, itu yang salah Allah atau karena pola makan kita? Simpel mawon dari sini dulu. Saat ada anak yang gak nurut, sejatinya anak gak nurut itu ya, dia itu senantiasa meniru tauladannya yang setiap hari dijumpainya. Siapa itu? Kita, orang tuanya. Saat anak gak nurut, yang kita marahin siapa? Harusnya kita. Tapi kenapa yang kita marahin anak kita? Karena kita belum sadar dengan ayat ini. Maka apa yang terjadi? Solusi gak bakalan ketemu. Hati-hati. Saat kita senantiasa suudzon kepada Allah, ya Allah, kenapa sih kok harus aku? Kenapa harus keluargaku? Apa yang terjadi? Saat kita suudzon kepada Allah, itu beda tipis dengan kita menyekutukannya. Hati-hati. Kita akan semakin jauh dari keajaiban. Maka sadari terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, kira-kira apa sih hakikatnya secara fitrahnya, secara ilmu hakikat fitrah diciptakannya manusia itu untuk apa sih Bapak Ibu kira-kira? Agar kita lebih dalam nih untuk mengupas ini, mengurai seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Untuk apa sih kira-kira Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah. Betul, tapi belum tepat. Betul, kenapa? Ya, tadi dan tidak lainnya Allah menciptakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Betul, itu adalah tugas utama manusia, tapi bukan secara hakikat, bukan secara fitrah. Jadi tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah, khalifatul bil ardi, itu tugas utama manusia, harus kita jalankan, tapi itu bukan secara hakikat fitrah. Nah, untuk belajar secara hakikat, secara fitrahnya manusia diciptakan, kita belajar kepada manusia yang pertama kali diciptakan. Siapa itu Bapak Ibu? Apa perintah Allah kepada Nabi Adam pertama kali? Apa kira-kira? Ternyata ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Di Al-Quran di halaman 6 ayat baris 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun itu fi'il amar, kata perintah dari kata sakanun, sakinah. Sakinah itu apa artinya Bapak Ibu? Tenang. Uskun, ini jadinya kunci Allah hadirkan solusi. Saat apa? Saat hati kita tenang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saat kita buru-buru berangkat ke majelis ilmu, buru-buru nganterin bekerja, buru-buru nganterin anak sekolah, pernah betul kunci HP gak ketemu nate betul?
Saat HP kunci nggak ketemu, biasanya semakin kita kemerungsung, semakin hati kita nggak tenang, semakin ketemu nggak kuncinya. Ketemu saat kapan? Saat sholat. Masya Allah. Saat hati kita tenang. Ada pola yang luar biasa di sini. Uskun anta wa zawjukal jannah. Duduk diamlah dengan tenang, masuklah bersama istrimu ke dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Masya Allah. Allah inginkan manusia itu bahagia. Apapun yang diinginkan kalau di surga, dijabah nggak Bapak Ibu? Dijabah nggak kalau kita masih di surga? Kalau ayatnya sampai sepotong sampai sini nggak ada lanjutannya, kita masih di surga, Bu. Tapi ada lanjutannya. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang-orang yang zalim. Tapi diapakan oleh Nabi Adam? Bukannya dekati, tapi diapakan? Dimakan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nabi Adam tadi tinggalnya di mana? Nah, tinggalnya di surga. Berapa banyak kesalahannya?